Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita ingin membaca sirah nabawiyah, yaitu peperangan terakhir umat Islam melawan orang-orang Arab. Peperangan yang sebenarnya umat Islam ketika berangkat itu mereka merasa hari itu mereka pasti menang karena mereka jumlahnya saat itu sudah cukup banyak, yaitu perang Hunain. Tapi sebagian ahli sejarah, saya keliru dulu, ahli sejarah mengatakan bahwa jumlah umat Islam ketika perang Hunain itu juga masih lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh. Ya, jadi tetap pasukan musuh jumlahnya lebih banyak dibandingkan pasukan Islam, sebagian mengatakan 2 kali lipat. Nah, perang Hunain ini terjadi pada tahun 8 Hijriyah bulan Syawal. Fathu Makkah bulan apa? Fathu Makkah tahun berapa? Tahun berapa sih? 8. Bulannya Ramadan. Ramadan masuk ke Makkah, bulan Syawal pindah perang. Berapa hari? Sebagian mengatakan hanya belasan hari, sekitar 19 hari atau berapa. Rasulullah di Makkah, lalu Rasulullah berangkat lagi bersama para sahabat untuk tadi perang Hunain dalam hitungan hari aja. Nah, jadi bulan Syawal tahun 8 Hijriyah terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini melawan suku Hawazin dan Bani Thaqif yang dipimpin oleh Malik ibn Auf. Rasulullah SAW setelah beberapa hari tinggal di Makkah, lalu mengumumkan kepada para sahabat, sekarang kita akan pergi memerangi Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Maka terkumpullah pasukan yang sangat besar. Karena ketika dari Madinah datang ke Makkah, Rasulullah sudah membawa berapa pasukan? Ketika Fathu Makkah 10.000. Ditambah orang-orang Makkah yang baru masuk Islam yang ikut berangkat itu sekitar 2.000. Maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama 12.000 pasukan. Tidak pernah umat Islam berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Tapi lihat, orang kalau bertambah anggota itu kan logika kita maka tambah kuat kan gitu. Tapi ternyata kadang kenyataan berbicara lain. Kadang justru tambahan ini yang menjadikan barisan jadi berantakan. Sebelum ada tambahan itu solid luar biasa. Tapi ketika ada tambahan justru malah jadi berantakan. 10.000 orang yang datang dari Madinah, mereka sahabat luar biasa. Ketambahan 2.000 orang yang baru masuk Islam, harusnya logikanya umat Islam tambah kuat. Tapi kenyataannya dari yang 2.000 ini sebagian bermasalah. Allah Subhanahu wa taala potret itu dalam surat At-Taubah ayat 25 sampai 27 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain
Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak tempat, dan juga Allah menolong kalian pada saat perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum, ketika kalian membanggakan jumlah kalian. Jadi yang bermasalah mungkin hanya beberapa orang dari yang baru-baru masuk Islam. Ini yang mungkin kalian dulu pernah baca hadisnya itu. Ketika Rasulullah mau pergi ke perang Hunain, lalu melihat orang-orang kafir itu punya tempat yang dikeramatkan, ya, tempat mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, cari berkah di situ. Lalu apa permintaan umat Islam, sebagian umat Islam saat itu? Ya Rasulullah, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Itu kan peristiwa ketika akan perang Hunain. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir itu punya banyak sesembahan. Jadi minta dibuatkan pohon keramat. Nah, itu orang-orang yang baru masuk Islam, baru beberapa hari. Wong Fathu Makkah baru belasan hari, belum sampai 1 bulan. Nah ini, nah orang-orang yang seperti ini yang kadang kemudian bukan menguatkan, justru malah memporak-porandakan barisan yang tadinya solid jadi berantakan. A'jabatkum kathratukum. Mereka merasa, wah sekarang kita tidak akan kalah karena jumlah. Sekarang jumlah kita banyak, kita tidak mungkin kalah. Ketika itulah maka kemudian yang sedikit itu merusak yang banyak. Yang lain ikut ke bawah. Dan bisa dilihat ini sebenarnya ya sudah ada masalah gitu kan. Rasulullah ketika datang dari Makkah ke Madinah dengan 10.000 pasukan, jarak Makkah Madinah itu berapa? Berapa Pak Widodo? Berapa jam? Loh, lama kali. Mogok mobilnya. Kok lama kali? Singgah-singgah. Kok lama banget? Iya, jam. Non-stop. Iya. 2009. Itu sekitar 500-an kilo lah. Ya, sekitar 500-an kilo. Rasulullah dan pasukan ketika Fathu Makkah menempuh Madinah ke Makkah 500 kilo itu, kalau nggak salah sebagian mengatakan ditempuh dalam waktu 10 hari. Berarti dalam sehari pasukan maju sekitar 50 kilo. Nah, ketika perang Hunain itu jarak Makkah ke Hunain, saya juga belum, cuma sebagian mengatakan sekitar 20-an kilo. Harusnya itu ditempuh berapa hari? Setengah hari kan, nyampe kan? Tapi ternyata itu ditempuh lebih dari 2 hari. Wah, itu udah bermasalah kan? Terlalu nyantai akhirnya, karena merasa jumlahnya banyak. Kita banyak lah, tidak mungkin kalah, nyantai aja gitu kan. Hati-hati kan, merasa banyak itu kadang bukan menguatkan, justru malah melemahkan kadang. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah Malik ibn Auf sudah duluan nyampe di Hunain sebelum umat Islam. Kalau dalam perang-perang sebelumnya, ketika perang Badar, yang nyampe duluan di Badar siapa? Umat Islam. Sehingga umat Islam bisa mempersiapkan milih tempat yang paling strategis. Ini enggak. Umat Islam nyantai. Oh, kita enggak mungkin kalah. Musuh sudah nyampe duluan. Nah, tentu musuh sudah menyiapkan. Maka benar, ketika 12.000 orang itu sampai ke lembah Hunain, di situ musuh sudah mempersiapkan pasukannya. Sebagian ahli sejarah mengatakan 2 kali lipat, berarti sekitar 24 atau 25.000, sudah menguasai medan. Umat Islam datang waktu subuh hari itu, langsung dihujani panah. Karena Bani Hawazin dan Bani Thaqif ini mereka dikenal sebagai pemanah yang jitu. Langsung dipanah. Nah, ini orang-orang yang datang baru ini. Wah, begitu langsung lari kan gitu. Langsung lari.
Bayangkan, mungkin kalau 1-2 orang lari masih lah. Kalau misalnya 2.000 lari sekaligus, apa nggak panik itu sisanya? Wah ini separuh langsung pergi gitu. Panik kan? Apa tadi? Jangan, belum tentu ketika ada tambahan jumlah anggota, jumlah pasukan itu pasti menguatkan. Belum tentu. Justru kadang memporak-porandakan itu menjadi sebab pasukan porak-poranda. Lari. Tentu ketika banyak yang lari, maka yang tadinya sudah kokoh imannya pun ikut-ikutan lari. Semua sudah lari. Gimana? Mentalnya jatuh. Sampai-sampai ahli sejarah mengatakan yang tersisa saat itu di sekeliling Rasulullah SAW, kila ada yang mengatakan 9 orang, ada yang mengatakan 12 orang. Takkanlah kita ngambil riwayat 12 orang. Jumlah pasukan berapa? 12.000. Yang sahabat tetap tinggal di sekeliling Rasulullah tinggal 12. Berarti ini orang-orang yang 1:1000. Itu dulu ada orang-orang yang 1 orang, tapi dia setara dengan 1000 orang. Ya, sahabat-sahabat top yang tinggal di situ, yang tetap melindungi Rasulullah SAW itu sahabat-sahabat top. Ada Abu Bakar, Umar, Abbas, siapa lagi kalian cari. Itu sahabat-sahabat yang luar biasa. Ketika yang lain semuanya lari. Ya, baru datang subuh-subuh langsung dihujani panah. Dan tadi memang dari awal sudah ada pergeseran. Pergeseran niat itu kan, mereka perang, wah sekarang jumlah kita banyak, tidak mungkin kalah. Dalam keadaan kacau balau seperti itu, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka beliau bangkit memanggil, ilayya ya ibadallah, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kemari wahai hamba-hamba Allah, saya itu nabi dan saya tidak mungkin dusta. Saya itu anak dari Abdul Muttalib. Rasulullah mengingatkan, ini pasukan sudah kacau balau, maka diingatkan kembali, saya itu nabi. Saya nggak mungkin dusta. Masa nabi dusta? Saya punya nasab mulia. Saya itu anaknya Abdul Muttalib. Meskipun Abdul Muttalib itu sebenarnya kakeknya kan. Kalau ayahnya kan Abdullah. Tapi semua orang Arab tahu siapa Abdul Muttalib. Saya itu anaknya Abdul Muttalib. Tidak mungkin saya dusta. Nah, ini orang kalau punya nasab kan. Lalu diminta pamannya yang punya suara keras, yaitu Abbas disuruh manggil. Maka dipanggillah oleh Abbas pasukan yang sedang kacau balau itu. Apa yang dipanggil? Abbas mengatakan, ya ashabas samurah. Sebagian mengatakan, ya ashab sahibul baqarah. Ya ashabas samurah, wahai orang-orang. Samurah itu nama pohon. Dulu ketika Sulhul Hudaybiyah, kemudian ada berita Utsman ibn Affan itu dibunuh, lalu Rasulullah membaiat orang-orang di bawah pohon itu, baiatur ridwan, untuk menuntut balas kematian Utsman, meskipun kemudian berita itu bohong. Nah, ini pohon samurah, sebagian mengatakan seperti itu. Maka dipanggil oleh Abbas, ya ashabas samurah, wahai orang-orang yang dulu pernah baiat di bawah pohon. Jadi kalau untuk memanggil kembali orang-orang yang sudah berantakan, kan, kadernya sudah mereteli satu-satu gitu, harus dipanggil dengan panggilan akhirat. Tidak bisa lagi diiming-imingi dunia, diiming-imingi jabatan. Kalau kamu mau kembali, saya kasih ketua RT. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau pengen manggil mereka kembali, dengan panggilan akhirat. Tapi ya syaratnya harus berubah. Harus berubah. Jangan kembali meributkan urusan dunia lagi. Kalau urusan dunia itu yang jadi berantakan kan itu. Masa kemudian dipanggil
dengan panggilan dunia. Harus mengingatkan lagi. Mungkin pengurus apalah, pengurus masjid, pengurus pesantren, pengurus sekolah, sudah mulai ini kan goyang. Ingatkan lagi, ingatkan niat awal itu akhirat. Akhirat, bukan apalah rebutan masjid itu, bukan untuk dunia gitu. Ingatkan kembali, panggilan akhirat itu yang perlu diserukan. Dipanggil, ya ashabas samurah, ya ashabas suratil baqarah, wahai orang-orang yang surah Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah? Sebagian ulama mengatakan karena surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang, sehingga umat Islam kenangan terhadap surat Al-Baqarah itu lama. Umar bin Khattab itu belajar surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Umar. Wis hafal loh Al-Baqarah? Urung, ya enggak apa, Umar 12 tahun belajar Al-Baqarah. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anaknya Abdullah bin Umar itu 8 atau 7 tahun. Untuk surat Al-Baqarah, mempelajari surat Al-Baqarah, dipanggil. Karena ini kenangannya lama. Baru orang-orang kemudian tersadar kembali, lah, iya kan? Saya sudah baiat dulu. Saya sudah mempelajari Quran, kan? Saya membersamai Rasulullah dalam setiap peperangan. Lah kok lari? Maka kemudian mulai balik satu persatu. Tapi ada yang kemudian ontanya, kudanya itu nggak mau lagi diajak balik. Hewan pun kan kadang panik. Diajak balik lagi ke pembangunan nggak mau. Dia turun dari kendaraannya, jalan kaki, kendaraannya dilepas. Jadi kalau sudah dipanggil dengan panggilan akhirat, insya Allah dia akan kembali. Tapi syaratnya tadi yang manggil pun berubah. Kembalikan lagi niat. Jangan lagi kemudian dunia lagi gitu kan. Balikan. Ayo kembali lagi, yuk sama-sama kita berjuang lagi. Yuk kita ingat dulu, kita ini dari awal dulu kan, kita niatnya apa. Ingatkan lagi. Tapi juga dia harus membuktikan bahwa dia juga berubah, pengurusnya itu berubah. Seperti itu. Balik lagi satu persatu pasukan itu. Nah, yang kedua ini motivasinya sudah berbeda. Kalau yang awal tadi porak-poranda, karena dari awal mereka sudah jumlah kita banyak, tidak mungkin kalah. Yang kedua sudah berunding lagi, niatnya memang sudah ingin jihad lagi. Maka kalau umat Islam sudah punya niat itu, tidak ada yang bisa ngalahkan, tidak ada. Maka pasukan Hawazin dan Bani Thaqif pun dibuat kacau balau, mereka lari. Strateginya Malik ibn Auf ini juga dia membawa seluruh harta dan keluarga. Jadi seluruh Bani Hawazin dan Bani Thaqif itu anak istrinya ikut dibawa, harta-hartanya juga semuanya dibawa, kambing, unta semuanya dibawa. Karena hitung-hitungannya Malik ibn Auf, pertama Malik ibn Auf itu pede sekali. Mendengar orang Quraisy kalah, mereka belum tahu siapa kita. Orang Quraisy mungkin kalah, tapi kalau kita masa ngelawan, itu pasti menang lah gitu. Sehingga pede. Yang kedua, kenapa kok kemudian dibawa semuanya? Agar pasukannya itu ketika bertempur itu semangat. Karena kalau kalah taruhannya seluruh keluarga dan hartanya akan menjadi harta rampasan perang. Maksudnya harusnya semangat gitu kan. Terus juga karena biasanya orang Arab nanti setelah menang perang itu pasti mereka akan mengadakan pesta-pesta di situ. Semuanya dibawa. Tapi yang terjadi, maka kemudian harta yang banyak itu menjadi harta rampasan perang bagi umat Islam yang jumlahnya sangat banyak. Sebagian mengatakan berapa kambingnya, kalau nggak salah sekitar 40.000. Untanya berapa? 20.000 atau berapa gitu, nanti cari sendiri. Pokoknya puluhan ribu, kudanya begitu. Sekali menang gitu kan. Belum pedang. Pedang itu mahal. Karena pedangnya sebagian dihiasi dengan batu-batu yang mahal,
Sehingga untuk beli satu pedang itu kadang harus nunggu 3 kali panen kurma. Bapak 3 kali panen cabai dapat pedang satu gitu. Maka mahal, pedangnya sekian, baju besi sekian. Tadi kambing puluhan ribu, unta, kuda puluhan ribu. Maka umat Islam mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak dalam perang Hunain. Karena nanti Malik bin Auf lari ke Taif. Meskipun nanti Malik bin Auf juga akhirnya masuk Islam. Tapi lagi-lagi kelemahan umat Islam dari dulu sampai sekarang apa? Apa kelemahan gitu? Kelemahan umat Islam? Harta, nggak bisa. Ketika mendapatkan harta yang banyak itu, mulai ribut lagi kan gitu. Dari dulu gitu, dari dulu sampai sekarang. Ketika sudah ada harta yang sangat banyak, dikumpulkan oleh umat Islam dalam perang Hunain itu, sudah nih orang mulai sebagian muncul suara-suara yang tidak mengenakkan. Karena Rasulullah nanti bagi harta rampasan itu di Ji'ronah namanya. Ke Ji'ronah enggak? Ji'ronah itu sekitar 27 km dari Makkah lah. 26-27 km. Di situ dulu Rasulullah membagi harta rampasan perang Hunain. Lihat, ketika bagi harta rampasan perang, yang dipanggil pertama siapa? Orang yang lari-lari itu diberi pertama kali. Yang baru masuk Islam itu malah tadi kan mereka lari, kan awal-awalnya. Tapi mereka yang kemudian diberi pertama kali harta rampasan perang. Dan gak tanggung-tanggung, diberi banyak. Malik bin Auf itu nanti ketika dia masuk Malik bin Auf, kalau kamu mau masuk Islam, saya kembalikan lagi hartamu, saya kasih 100 ekor unta. Oleh Rasulullah dikasih 100 ekor unta. Nah ini orang-orang yang baru masuk Islam, yang tadi pas perang pertama lari meskipun kembali lagi, justru dipanggil pertama kali, diberi jumlah yang sangat banyak. Kamu minta berapa? 100? 200? Kasih sama Rasulullah. Sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat Ansor, itu justru tidak dapat. Logika kita, kalau kita misalnya buat usaha itu apa? Terus menghasilkan laba yang banyak, maka yang paling dapat keuntungan besar itu yang sudah lama atau yang baru? Yang lama kan harusnya, ini sudah lama, sudah dari awal berjuang, dia layak mendapatkan bagian yang lebih banyak. Harusnya gitu, itu logika kita. Rasulullah tidak. Justru orang-orang yang baru beberapa hari masuk Islam itu diberi pertama kali, diberi jumlahnya banyak. Yang sudah lama bahkan datang dari Madinah bahkan mungkin tidak dapat. Enggak. Sampai kemudian Rasulullah mendengar ucapan yang sangat menyedihkan. Diriwayatkan fawajada ba'dul ansar fi nufusihim min dzalik. Setelah tadi orang-orang yang baru masuk Islam, baru beberapa hari, mereka yang orang-orang Makkah asli gitu kan, justru dapat dikasih harta yang sangat banyak. Sementara orang-orang Ansor yang sudah dulu masuk Islam, ikut membantu dari awal perjuangan Rasulullah, kok malah nggak dapat, atau kalau toh dapat sedikit. Maka kemudian mereka merasakan, kok gini gitu ya. Mungkin kekecewaan lah kalau bahasa kita. Waqalu, sampai mereka mengatakan, yaghfirullahu li Rasulillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni Rasulullah. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna wa suyufuna taqturu min timaihim. Mudah-mudahan Allah mengampuni Rasulullah.
beliau hanya memberi orang-orang Quraisy yang sesuku dengan beliau diberi harta rampasan yang banyak, wa yatrukuna, kami ditinggalkan. Itu ucapan orang-orang Ansar. Ya mungkin wajar enggak? Kita pun mungkin saya yang dari awal bangun, saya dari awal berjuang, ketika sudah berhasil malah ditinggal kan gitu. Itu yang baru masuk gitu kan, malah dapat jabatan misalnya. Saya ditinggalkan. Wasuyufuna taqturu min timaihim, darah pedang-pedang kami loh masih neteskan darah-darah mereka. Itu kekecewaan. Fabalagha dzalika Rasulullah, sampai kemudian hal itu didengar oleh Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah mendengar ucapan itu dari sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat mulia. Fa arsala ilal ansar fajtama'u fi makanin u'idda lahum. Lalu Rasulullah mengumpulkan orang-orang Ansar, khusus orang Ansar. Yang lain tidak, hanya orang-orang Ansar. Walam yad'u ma'ahum ahadan ghairahum, selain orang Ansar tidak diundang. Thumma qama fihim fahamidallahu athna alaihi bima huwa ahlu. Lalu Rasulullah mulai menyampaikan mengucapkan hamdalah, memuji Allah di depan orang-orang Ansar. Beliau mengatakan, ya ma'syarul Ansar. Kita bayangkan ya, ini orang-orang Ansar sebagian kecewa gitu kan. Ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, maqalatun balaghatni ankum. Ada apa ini ucapan kalian yang sampai kepadaku. Saya kok mendengar ucapan-ucapan yang kalian ucapkan ini, kekecewaan-kekecewaan kalian ini. Alam atikum dulalan fahadakumullahu bi. Tidakkah aku datang kepada kalian dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian karena aku, melalui perantaraku. Rasul, oke lah kalau mau hitung-hitungan Ansar gitu kan. Tidakkah dulu kalian itu tersesat, lalu kalian mendapatkan hidayah Islam karena perantaraku? Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Bukankah dulu kalian itu terpecah belah? Tahu ya, orang Ansar sebelum datangnya Islam, ada suku Aus dan Khazraj, mereka itu perang ratusan tahun. Lama lah. Rasulullah datang baru kemudian damai. Seperti itulah ya, nanti kalian dimanapun kayak gitu. Dua kampung yang berantem, kalian datang terus jadi akur. Jangan kalian datang tawurannya tambah rame gara-gara ada Azwar di situ. Rasulullah datang, wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Bukankah dulu kalian terpecah belah, lalu Allah lembutkan hati-hati kalian karenaku. Wa kuntum 'alatan fa'aghnakumullahu bi. Bukankah dulu kalian itu miskin? Madinah dulu kekurangan, termasuk kekurangan. Lalu Allah kayakan kalian karenaku. Kullama qala lahum min dzalika syai'an qalu bala. Ditanya satu-satu sama Rasulullah, mereka enggak, jawabannya cuma bala, ya. Tak bisa membantah. Allahu wa rasuluhu amanna wa afdal. Tsumma qala, Rasul kemudian mengatakan, ala tujibuni ya ma'syarul Ansar. Kenapa enggak jawab? Wahai orang-orang Ansar, jawab. Saya nanya, tolong jawab. Siapa yang mau jawab? Ya semuanya sedih. Qalu bimadza nujibuka ya Rasulullah. Dengan apa kami jawab wahai Rasulullah? Lillahi wa li rasulihil man wal fadl. Faqal ama wallahi law syi'tum lakultum. Justru Rasulullah kemudian mengatakan ketika orang Ansar jawab, orang Ansar enggak mau jawab. Ya, mau jawab gimana wahai Rasulullah? Loh, kalian bisa jawab. Jawab aja, ataitana mukadziban au mukadzaban fasaddaqnak. Kenapa kalian enggak ngomong? Wahai Muhammad, dulu engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan kaummu, kami yang beriman. Kamu bisa ngomong kayak gitu? Diajari sama Rasulullah. Wa makhdzulan fanasarnak. Wahai Muhammad, kamu dulu datang ke Madinah dalam keadaan terhina, kami yang menolongmu. Betul enggak kan gitu kan? Wa taridan fa'awainak. Wahai Muhammad,
Dulu engkau datang ke Madinah dalam keadaan terusir, kami yang memberikan perlindungan kepadamu. Wa ailan fa'asainak, engkau datang dalam keadaan tidak membawa apa-apa, kami yang kemudian rela berbagi memberikan itu kepadamu. Nah, Rasulullah ngajari itu. Kenapa kalian nggak ngomong gitu? Fasahu balil mannu alaina lillahi wa rasulih. Nah, tapi tetap kami tidak ada jasanya. Tetap anugerah itu adalah ketika engkau datang kepada kami. Tidak mau jawab. Tapi lihat kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tsumma taba'a Rasulullah qailan awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum min ajal la'a'atin minad dunya ta'allafat biha qauman liyuslimu wa wakkaltukum ilal islamikum." Wahai orang Ansar, apa iya kalian kok iri dengan dunia yang sepele itu yang aku berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam agar mereka itu ya mu'alaf, hatinya itu menjadi lembut. Kenapa orang-orang yang baru masuk Islam itu justru diberikan harta yang banyak? Mereka mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam itu kan perlu dilembutkan hatinya. Sama orang yang baru ngaji, itu kan perlu dilus-lus biar nggak kabur lagi kan gitu. Jangan baru ngaji kemudian diancam yang berat-berat, wah nggak jadi ngaji, nggak jadi ngaji, harus dilus-lus. Wahai orang Ansar, masa kalian iri? Saya memberikan dunia lebih harta rampasan perang kepada orang yang baru masuk Islam itu lebih banyak dibandingkan kalian. Mereka baru masuk Islam, biar mereka itu semakin mantap dengan Islam. Masa kalian yang sudah lama seperti itu iri dengan dunia. Fa wallahi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan. Ini di akhir beliau memuji-muji orang Ansar. Walau salakan nasu sa'ban wasalakatil ansaru sya'ban la salaktu sya'bal ansar. Seandainya orang-orang itu menempuh satu jalan, orang Ansor menempuh jalan yang lain, saya akan ikut orang Ansor. Saya akan menempuh jalannya orang Ansor. Wa innakum satalqauna atharata min ba'di fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Kalian nanti sabar, kalian akan bertemu denganku di surga. Di haud, telaga. Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak-anak Ansar dan cucu-cucu orang Ansar. Fabakal qaum, maka kemudian orang-orang Ansar itu menangis hatta ikhdallat lihahum, sampai jenggot-jenggot mereka itu basah. Wa qalu radina billahi wa rasulihi kisman wa nasiba. Kami ridho pada Allah dan Rasulnya apapun yang dibagikan. Nah, itu orang-orang Ansar kemudian ridho. Nah, kemudian nanti juga Rasulullah SAW itu sebenarnya orang-orang Ansar khawatir. Nah, karena Fathu Makkah sudah dibuka, gitu kan? Ya namanya orang, gitu kan? Senyaman-nyamannya tinggal, tentu dia akan merindukan kampung halaman, enggak? Dimanapun kita tinggal, meskipun sudah nyaman di situ, tapi tetap yang paling nyaman adalah tempat kampung halaman dulu dia dilahirkan. Akan seperti itu. Maka sejak Fathu Makkah itu orang-orang Ansor sudah merasa kayaknya ini Rasulullah mau balik lagi ke Makkah, sudah tidak lagi bersama kita ke Madinah. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Nah, saya hidup bersama kalian, saya mati juga bersama kalian. Hai orang-orang Ansor, tidakkah kalian ridho orang-orang itu pulang bawa kambing, pulang bawa unta, pulang bawa kuda, sementara kalian pulang bersama Rasulullah? Orang-orang Ansar
Mana yang kamu pilih? Toh, kamu milih mana? 100 ekor unta atau mendampingi Rasulullah? 100 ekor unta. Pilih mana toh? Seandainya kita bayangkan Rasulullah, Rianto, mana yang kamu pilih? Pulang ke Kayu Aro bawa 100 ekor unta atau kamu pulang bersama Rasulullah SAW? Mikir. Orang-orang Ansar enggak, kami ridho. Silakan orang-orang Mekah itu pulang dengan bawa puluhan, ratusan, ribuan ekor kambing, ribuan onta. Tapi Rasulullah bersama kami ridho. Maka kemudian orang-orang Ansar itu ya udah, mereka puas dengan pembagian itu sehingga tidak ada lagi yang protes. Maka di sini sebagian ulama juga memberikan mengambil pelajaran dari sini bahwa logika nubuwah itu orang yang memang sudah terbiasa untuk memberi itu jangan kemudian dijatuhkan menjadi orang yang suka meminta. Mungkin kondisi BBM berat apa ya sekarang? Berat naik saya. Tapi jangan kemudian yang cukup lah, maksudnya yang cukup. Kemudian meminta agar namanya dapat bantuan apa gitu kan. Kalau kita sudah terbiasa, saya sudah terbiasa memberi. Jangan menjatuhkan kita, mendegradasi derajat kita menjadi orang yang suka meminta. Rasulullah mengajarkan orang Ansor, kamu itu orang yang sudah biasa berjuang, sudah biasa memberi. Orang yang seperti itu masa iya kemudian malah mengharapkan bantuan, malah meminta-minta. Itu kan lebih mulia mana? Orang yang biasa memberi dengan yang biasa minta. Itu yang biasa memberi, kan? Itu sudah benar. Nah, ketika kamu kemudian malah mengharapkan rampasan perang, malah turun status kan gitu. Turun status itu logika nubuwah. Nah, alam bisawab. Jadi ya, kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah bersama orang-orang Ansar itu tahun 8 Hijriyah. Nah, maka nanti kemudian Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah haji. Haji pertama sekaligus haji terakhir Rasulullah. Karena Rasulullah seumur hidup itu hajinya berapa kali? Hanya sekali. Tapi bukan berarti nggak boleh haji lebih dari sekali. Rasulullah itu sekali. Nah, nanti haji itu yang disebut sebagai haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Nah, jadi haji wada itu nanti kalau tidak salah ketika haji wada itu sudah 100.000 orang lebih yang ikut haji bersama Rasulullah. Dari yang cuma beberapa orang tok itu, kan? Kemudian ketika Fathu Makkah, masuk ke Makkah itu sudah 10.000, Perang Hunain 12.000. Setelah itu kemudian Bani Hawazin, Bani Thaqif pun nanti masuk Islam, banyakan masuk Islam, termasuk Malik ibn Auf masuk Islam. Nah, ketika kemudian nanti Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, itu jumlahnya sudah lebih dari 100.000. 120.000 atau berapa, atau 110.000 seperti itu. Nah, disitulah kemudian Rasulullah SAW mengucapkan khutbah ketika haji itu, khutbatul wada. Insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Nah, adapun pertemuan hari ini kira cukup dengan perang Hunain ini. Artinya tadi ya, jangan umat Islam itu jangan berpegang dengan jumlah. Kalau kita cuma mengandalkan jumlah, menggantungkan dengan jumlah, maka pasti kalah. Karena kita sudah salah dari awal. Wa alam bisawab, saya kira cukup. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.